Baiklah, di sini saya akan menjelaskan masalah belajar siswa mengenai motivasi rendah. Motivasi merupakan sebuah tindakan sadar yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai hasil yang akan dicapai. Pengertian motivasi menurut para ahli adalah suatu perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain sebagainya. Jadi, motivasi belajar adalah suatu dorongan dari dalam diri maupun luar diri siswa yang menimbulkan keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa untuk melakukan perubahan tingkah laku dengan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki tercapai. Faktor-faktor penyebab rendahnya motivasi belajar siswa berasal dari faktor ekstrinsik yang meliputi unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran, upaya guru dalam membelajarkan siswa dan kondisi lingkungan siswa. Sedangkan dari faktor intrinsik meliputi kondisi siswa, kemampuan siswa, dan cita-cita siswa. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah dalam belajar, yaitu underachievement. Suatu keadaan di mana anak berada pada level sangat rendah prestasinya jika dibandingkan dengan kemampuan yang sebenarnya. Anak itu sering disebut sebagai anak underachiever. Namun, pada kenyataannya, tidak semua siswa yang memiliki IQ yang tinggi memperoleh prestasi yang tinggi pula. Nah, hal inilah yang bisa dikenal sebagai istilah underachievement. Underachievement terjadi ketika adanya ketidaksesuaian antara prestasi sekolah anak dan indeks potensi sebagaimana nyata dari tes intelijensi, kreativitas, atau dari data observasi, di mana tingkat prestasi sekolah lebih rendah daripada potensinya. Adapun karakteristik anak underachievement ini diantaranya, yang pertama, ia menunjukkan prestasi yang berlawanan dengan harapan atau potensi yang dimilikinya. Yang kedua, kurang mampu melakukan penyesuaian intelektual. Yang ketiga, memiliki disiplin yang rendah, serta sering telat sekolah dan enggan mengerjakan tugas. Dan yang terakhir, kurangnya motivasi dalam belajar dan mengerjakan tugas. Anak ini juga sering mengantuk dan sangat malas dalam belajar. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tugas merupakan suatu bentuk kegiatan yang harus diselesaikan oleh masing-masing individu yang bersangkutan. Pada setiap tugas individu yang berbeda, akan ada respon yang berbeda-beda juga dalam menyikapinya. Prokrastinasi akademik merupakan perilaku yang menunda-nunda mengerjakan ataupun menyelesaikan tugas-tugas akademik. Prokrastinasi akademik merupakan kegagalan dalam mengerjakan tugas akademik dalam kerangka waktu yang diinginkan atau menunda mengerjakan tugas sampai saat terakhir. Prokrastinasi akademik dipahami sebagai suatu perilaku yang menjadi kebiasaan yang tidak efektif dan cenderung ke arah negatif dalam menunda pekerjaan. Prokrastinasi berkepanjangan tentu dapat mengganggu produktivitas individu dan dapat mengganggu kondisi individu secara psikis. Menurut Ferry, Johnson, dan MC Cohn, menyebutkan penyebab prokrastinasi ini. Satu, adanya pikiran irasional dari prokrastinator, yaitu anggapan bahwa suatu tugas harus diselesaikan dengan sempurna. Dua, adanya kecemasan. Dan ketiga, malas dan kesulitan mengatur waktu dan tidak menyukai tugasnya. Keempat, adanya punishment atau reward juga dapat menyebabkan prokrastinasi sehingga merasa lebih aman jika tidak melakukan dengan segera karena dapat menghasilkan sesuatu yang tidak maksimal. Kelima, adanya faktor lingkungan, yaitu kurangnya pengamatan dari lingkungan sekitar seperti keluarga dan juga teman. Keenam, prokrastinasi disebabkan karena tugas yang menumpuk terlalu banyak dan harus segera dikerjakan, sehingga penundaan tugas yang satu dapat menyebabkan tugas lain tertunda.
Selanjutnya, permasalahan belajar ialah dropout atau DO. Dropout adalah keluar dari sekolah sebelum waktunya atau sebelum kelulusan. Dropout demikian perlu dicegah dikarenakan hal ini dapat dipandang sebagai pemborosan bagi biaya yang sudah terlanjur dikeluarkan untuk siswa tersebut. Banyaknya peserta didik yang DO adalah indikasi rendahnya produktivitas pendidikan. Tingginya angka DO juga bisa mengganggu angka partisipasi pendidikan atau sekolah. Banyak faktor yang menyebabkan siswa mengalami DO. Yang paling umum ialah permasalahan tentang ketidakhadiran. Ketidakhadiran ini diantaranya seringnya izin, sakit, ataupun alpa. Tetapi tiga hal tersebut akan menyebabkan sebuah masalah jika dalam jumlah yang dilakukan terlalu sering atau sering dilakukan oleh peserta didik tersebut. Faktor lain yang menyebabkan DO ialah dari diri siswa itu tersebut. Jika dia sudah mengalami kemalasan yang berlebihan untuk datang ke sekolah atau memutuskan untuk berhenti sekolah dengan alasan tertentu, misalnya dia ingin bekerja ataupun dia malas datang ke sekolah. Dan juga DO bisa saja disebabkan oleh siswa tersebut jika ia membuat permasalahan yang tidak bisa diperbaiki di dalam sekolah.